Bagi banyak orang, kucing merupakan satwa peliharaan keluarga yang lucu dan menggemaskan. Nah, kamu punya kucing nggak, Sakti? Aku dulu punya kucing di rumah, tapi saya sepakat bahwa kucing itu lucu dan mengemaskan, Sinta. Iya. Nah, tapi ini lain ceritanya jika populasinya ini meledak tak terkendali. Karena apa? Karena tidak hanya mengganggu ketertiban, kucing tak bertuan yang banyak beredar di jalanan ini berpotensi tularkan penyakit. Iya, betul sekali nih, Sakti. Nah, lalu apa solusinya dan siapa yang harus bertanggung jawab? Yana mau nanya langsung ke pihak-pihak yang paling berkompeten untuk menjawabnya. Kucing emang salah satu hewan yang jadi favorit pilihan orang-orang untuk dipelihara. Dan di Jakarta nih banyak banget kucing-kucing liar yang berkeliaran tanpa ada pemiliknya. Mengingat kucing-kucing ini juga bisa membawa penyakit, apa justru nggak berbahaya ya? Waktunya Yana mau nanya. Meng, 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 kemana, Meng? Felis Silvestris Catus alias kucing alias ucing kalau di kampung Yana mah merupakan salah satu satwa yang sejak lama sudah menjadi sahabat manusia. Proses domestikasinya berlangsung minimal 7.500 tahun lalu di Mesir. Peninggalan berupa lukisan, patung, dan mumi menunjukkan bahwa kucing dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedekatan ini berlangsung hingga kini. Ditambah banyak yang menganggap kucing adalah satwa yang menggemaskan. Ditambah kucing bisa beranak hingga 10 ekor sekali kelahiran. Ditambah banyak orang yang pada akhirnya tidak mau bertanggung jawab pada anak pinak kucing peliharaannya. Jadilah overpopulasi. Akibatnya, kucing-kucing tak bertuan banyak beredar di jalanan. Kalau Yana sih kadang kasihan, kadang juga sebel sama kucing-kucing nomaden ini. Soalnya mereka suka berantakin tempat sampah dan cakar sana, cakar sini. Gimana ya menurut warga masyarakat lain? Yana mau nanya. Ya nggak masalah juga sih, soalnya kan saya juga suka kucing. Jadi nggak masalah meskipun itu kucing liar. Soalnya saya kan takut kucing, tuh udah gitu takutnya kalau misalnya mereka penyakitan gitu, terus kalau misalnya ngejangkit gitu ke kita, ya takut aja. Keganggu, apalagi kan kalau misalnya lagi makan di pinggir jalan kan kadang-kadang suka naik kayak gitu kan. Jadi tuh suka geli-geli ke kaki-kaki juga kan. Ya, sama. Kekhawatiran Yana juga terutama itu, resiko penularan penyakit. Kucing rentan dengan rabies, tokso, kutu, dan lain-lain. Belum lagi hidup entah di mana, makan dari mana-mana. Pasti banyak penyakit lain yang ikut terbawa. Supaya lebih jelas soal aspek kesehatan ini, Yana mau nanya sama Dr. Yuliani, veterinarian yang sudah 10 tahun lebih berkecimpung dengan dunia satwa. Bahayanya pastinya itu berupa penyakit yang bisa ditularkan dan memang penyakit itu berasal dari kucing dan bisa menjangkiti manusia. Yang paling kita takuti sebenarnya itu rabies ya Mas ya, gitu. Karena itu sangat bersifat zoonosis dan itu merupakan penyakit yang kalau misalnya sudah menjangkiti hewan maupun manusia itu bisa dipastikan akibatnya akan fatal. Tuh, ternyata kekhawatiran Yana benar adanya. Berbagai macam penyakit bisa terbawa oleh kucing-kucing liar. Penularannya bisa lewat kontak langsung seperti gigitan atau singgungan. Bisa juga lewat udara. Wah, bahaya dong. Terus bagaimana ya cara menekan laju pertumbuhan kucing-kucing ini? Kan gak mungkin mereka disuruh ikut program keluarga berencana. 2 anak cukup, jantan betina sama saja. Memang bukan seperti pada manusia, tapi serupa. Ya, KB jadi salah satu solusinya. Dan pada kucing liar, begini caranya. Minimal 2 minggu sekali, Garda Satwa rutin lakukan sterilisasi kucing liar. Kali ini targetnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Garda Satwa merupakan komunitas penyayang binatang yang berdiri sejak tahun 2011.
Dana untuk sterilisasi kucing berasal dari donatur dan sumbangan masyarakat. Setelah tindakan, kucing akan dikembalikan ke lokasi semula. Selain menekan laju perkembangbiakan, komunitas ini juga rutin menjaga kesehatan kucing-kucing jalanan. Caranya dengan mengimunisasi dan mengobati kucing jalanan yang sakit. Ketinggalan memperhatikan kesejahteraan mereka. Di antaranya dengan memberi makan atau street feeding seperti ini. Yana masih penasaran nih sama sterilisasi. Apa nggak terus melanggar peri kehewanan ya? Kan si kucing nggak pernah diminta persetujuan. Mau apa nggak, setuju atau tidak untuk dimandulkan? Mewakili orang-orang nih, banyak yang mikir kalau ketika disterilkan itu katanya mengambil hak kucing nih. Ya. Itu gimana Mas tanggapannya? Kalau menurut saya sih mungkin ada benarnya juga ya, karena kan faktanya dia tidak bisa Punya anak. punya atau- anak. Tetapi yang perlu diketahui juga adalah di dunia ini ada manusia juga yang lebih penting dalam arti ini kehidupannya, bukan berarti kucing tidak penting, tetapi kucing ini beranak itu bersifat hormonal. Dalam arti kucing beranak kalau sudah hormonnya sudah setelah beranak hormonnya sudah ganti, dia akan lupa sama anak-anaknya. Sterilisasi kucing jalanan merupakan bentuk swadaya warga. Lalu peran serta pemerintah apa dong? Ada, di antaranya melakukan program-program depopulasi. Tujuan utamanya tak lain mengurangi resiko penularan penyakit dari satwa, terutama satwa jalanan. Bu, saya mau nanya nih Bu, soal kucing-kucing liar yang ada di Jakarta nih, sebenarnya apa aja sih yang udah dilakukan Dinas Peternakan nih untuk mengendalikan hal ini? Nah, tentunya kita punya program-program ya, mulai dari vaksinasi rabies, kemudian surveillance-nya untuk melihat tingkat kekebalannya, kemudian penertiban atau pengawasan lalu lintas anjing dan kucing ya, kemudian lagi depopulasi untuk mengurangi populasi karena kucing itu kan dan anjing kan cepat berkembang biak. Belum ada sensus atau jumlah pasti berapa jumlah kucing liar yang ada di Jakarta. Namun, selama tahun 2013 saja, dari 5 wilayah ibu kota, petugas merazia sedikitnya 600 kucing-kucing tak bertuan. Kalau misalnya nih Bu, masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan kucing-kucing jalanan itu harus lapornya kemana Bu sebenarnya? Kalau memang udah meresahkan, sudah banyak sekali, ya silahkan melapor saja ke petugas kami. Oh, jadi petugas bakal turun langsung Akan ke turun, lapangan insya ya Bu, Allah kalau ada iya. yang melapor ya? Kami siap melayani. Sterilisasi kucing memang masih jadi pro kontra. Tapi apapun pilihannya, yang penting bertanggung jawab kalau punya kucing. Pilihannya, sterilkan atau pelihara anak-anaknya. Urusan kucing beres, Cing. Masih ada yang mau ditanya, tapi nggak tahu gimana atau kemana nanyanya. Serahin sama Yana, karena Yana selalu mau nanya.